Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang pada video mengenai sistem pakar dengan studi kasus aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit asma oleh kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika Reguler 2018 Universitas Sriwijaya. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dalam video kali ini dengan saya Siti Pujian Febricia sebagai seorang pakar dari studi kasus diagnosa penyakit asma, yaitu sebagai dokter. Pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi kesehatan yang bertopik penyakit asma. Ya Sobat Sehat, saya sering sekali mendapat pertanyaan dari teman-teman, dari keluarga, ataupun dari sobat-sobat kalian. Dok, asma itu apa dok? Apakah semua sesak nafas dikatakan asma? Kemudian apa sih penyebab asma itu? Kenapa saya kadang makan kacang tidak sesak, tapi kadang saya makan kacang sesak? Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai asma tersebut. Sebelum lebih jauh, terdapat 4 poin pada pembahasan atau pemaparan materi dari video ini, yaitu yang pertama definisi asma, kemudian yang kedua penyebab asma itu sendiri, terus yang ketiga gejala-gejala dari asma, dan yang keempat bagaimana pencegahan asma ataupun solusi terhadap penyakit asma tersebut. Baiklah, jadi saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu apa itu asma atau definisi dari asma sendiri. Asma merupakan suatu peradangan kronis yang terjadi pada tabung bronkial atau saluran udara yang menyebabkan penyempitan dan pembengkakan pada saluran udara tersebut. Saluran nafas yang mengalami penyempitan ini bersifat sementara. Hal ini dikarenakan terjadi karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu, atau bisa dikatakan aktivitas yang berlebihan terhadap rangsangan tertentu sehingga menimbulkan suatu serangan yang dinamakan serangan asma tersebut. Nah, serangan asma ini biasanya ditandai dengan timbulnya suara mengik atau suara wheezing. Mungkin sobat-sobat sehat kalian banyak yang belum tahu suara wheezing atau mengik itu seperti apa atau bagaimana suaranya. Nah, maka dari itu, untuk lebih jelasnya bisa mendengarkan video ini. Nah, itulah bunyi dari suara mengik atau wheezing yang terjadi pada saat seseorang terkena serangan asma. Namun selain itu, mereka juga biasanya disertai dengan rasa sesak di dada. Tapi, apakah semua seorang yang merasakan sesak di dada tersebut terkena serangan asma? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena seperti riwayat penyakit lain, yaitu seperti riwayat penyakit jantung, seseorang yang menderita penyakit jantung tersebut juga akan merasakan sesak di dada seperti halnya seseorang yang terkena serangan asma. Namun apabila seseorang yang merasakan sesak di dada disertai dengan bunyi suara mengik atau wheezing yang tadi kita sudah dengar atau sudah tonton pada video sebelumnya, nah maka itu dapat dikatakan serangan asma karena bunyi suara tersebut merupakan ciri khas dari asma. Tapi selain itu ada pula gejala-gejala lain yang ditimbulkan pada saat seseorang terkena serangan asma. Nanti kita akan lebih bahas mengenai gejala-gejala tersebut. Kita membahas terlebih dahulu mengenai penyebab asma itu sendiri. Asma itu terjadi atau disebabkan karena penyempitan sesuai dengan definisi dari sebelumnya. Jadi pada saluran pernafasan mulai dari hidung masuk ke saluran pernafasan berikutnya sampai ke paru-paru itu terjadi penyempitan pada saat serangan asma itu terjadi. Nah, bisa dilihat pada gambar yang ada di PowerPoint itu kalau yang normal area bronkeusnya itu yang merupakan cabang-cabang dari bronkus. Nah, itu akan mengalami penebalan di dinding-dinding saluran bronkus atau bronkeus tersebut. Nah, penebalan-penebalan ini akan membuat sempitnya lubang udara atau tempat keluar masuknya udara di saat kita bernafas. Sehingga dengan semakin kecilnya atau semakin sempitnya lubang tersebut, maka seseorang akan merasakan sesak lagi dan dengan penyempitan itu tuh mereka kesulitan untuk bernafas sesuai normalnya. Nah, makanya selain kita merasakan sesak, penyempitan ini pun juga menyebabkan munculnya suara mengik atau wheezing. Oke, selanjutnya kita masuk kepada gejala-gejala asma. Nah, untuk gejala-gejala asma ini sangatlah banyak.
dari gejala-gejala asma yang ada tersebut dapat dikelompokkan berbagai macam jenis asma. Ada asma akut, asma kronis, asma periodik, asma instinktif, asma intrinsik, asma berat, asma sedang, asma ringan, asma pekerjaan, asma sensitif aspirin, dan juga asma yang dipicu oleh olahraga. Asma akut merupakan jenis suatu penyakit asma yang ditimbulkan secara tiba-tiba dan akan bertambah buruk lama-lama dengan timbulnya gejala-gejalanya yang lain. Asma ini biasanya terjadi dalam kurun waktu yang singkat. Gejala-gejala yang ditimbulkan pada asma akut ini yaitu sesak napas tiba-tiba, intensitas sesak yang berat, ada bunyi napas atau mengik, batuk, dada terasa berat, dan gelisah. Kemudian yang kedua, asma kronis. Asma kronis ini hampir sama dengan asma akut, dengan bedanya kalau asma kronis sendiri dapat terjadi dalam waktu yang lama, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Gejala-gejala yang ditimbulkan yaitu sesak napas kambuh-kambuh, intensitas sesak ringan sampai sedang, kadang ada bunyi napas atau mengik, kadang tidak, lalu kadang batuk, dan juga sesak napas yang secara terus-menerus. Lalu ada yang namanya asma periodik. Asma periodik merupakan jenis penyakit asma yang terjadi dengan waktu tertentu atau pada periodik tertentu, atau secara berkala atau pada waktu-waktu tertentu. Nah, gejala-gejala yang ditimbulkannya yaitu ada bunyi napas atau mengik, kadang batuk, sesak napas sering kambuh karena penyebab tertentu seperti debu. Lalu ada asma ekstrinsik. Asma ekstrinsik ini merupakan asma yang disertai dengan gejala alergi, misalkannya alergi makanan seperti alergi siput, alergi kacang, ataupun yang lain yang memiliki riwayat alergi. Gejala yang ditimbulkan yaitu sesak napas yang disertai gejala alerginya, gatal pada kulit, bersin-bersin, dan pilek. Kemudian ada asma yang intrinsik. Kalau asma ekstrinsik itu disertai dengan gejala alergi, kalau intrinsik itu disertai dengan gejala non-alergi. Jadi gejala-gejala yang ditimbulkannya yaitu sesak napas terkadang berat, ada batuk, lalu ada gejala infeksi yaitu yang merupakan gejala non-alergi tadi, misalnya panas. Selanjutnya yaitu ada asma yang namanya asma berat. Asma berat ini merupakan asma di mana derajatnya tergolong berat, yaitu ditimbulkan dengan gejala-gejala seperti sesak pada istirahat, bicara hanya kata-kata dan pusat sampai biru, napas berbunyi nyaring, ada pernapasan dengan otot dada yang tertarik, ada pernapasan dengan cuping hidung, dan kecepatan napasnya pun meningkat. Lalu untuk asma sedang sendiri itu dikatakan derajatnya itu tergolong sedang, yang mana gejala-gejala yang ditimbulkannya yaitu kecepatan napas meningkat, sesak sedang pada saat terjadinya serangan asma tersebut, lalu napas berbunyi saat membuang napas, dan kadang saat menarik napas. Kemudian ada pernapasan dengan otot dada yang tertarik. Lalu untuk asma ringan sendiri, kecepatannya napasnya itu meningkat, gejala yang ditimbulkan. Lalu sesak ringan saat berjalan dan berbicara, napas berbunyi saat membuang napas, dan juga kadang saat menarik napas. Nah, asma berat sedang ringan ini, mereka itu perbedaannya terletak pada frekuensi napasnya, di mana asma berat itu sendiri lebih dari 200, kalau sedang itu antara 100 sampai 200, sedangkan asma ringan tersebut kurang dari 100. Nah, selanjutnya yaitu ada asma yang namanya asma pekerjaan. Asma ini merupakan jenis penyakit asma yang mana dapat dikatakan alergi pada tempat kerjanya atau tidak bisa mengikuti atau terbawa suasana pada lingkungan tempat ia bekerja, dikarenakan mungkin alergi. Lalu gejala yang ditimbulkannya yaitu alergi dari tempat kerjanya itu bisa saja mungkin karena debu ya, maka alergi. Lalu gejala yang lainnya yaitu bersin-bersin di tempat kerja, terus hidung berlendir dan tersumbat. Lalu ada asma sensitif aspirin, yang mana merupakan jenis penyakit asma dikarenakan sensitif terhadap obat yang namanya aspirin tersebut. Gejala yang ditimbulkan yaitu ada bunyi napas atau mengik seperti video sebelumnya, lalu kondisi memburuk saat mengkonsumsi aspirin, lalu otot-otot di saluran bronkusnya itu berkontraksi, terus menyempitnya saluran pernapasan, kemudian ia juga akan kesulitan bernafas. Selanjutnya ada asma yang namanya dipicu oleh olahraga. Ini disebabkan karena seseorang melakukan olahraganya terlalu berlebihan. Nah, gejala yang ditimbulkan yaitu ada bunyi nafas atau mengik, kondisinya memburuk selama dan sesudah olahraga, terus mendingin dan mengeringnya saluran pernapasan. Kemudian pernapasannya akan cepat dan juga dangkal. Lalu ia akan terasa sesak nafas. Itulah tadi gejala-gejala yang ditimbulkan oleh berbagai penyakit jenis asma. Nah, untuk pengobatannya sendiri, sebenarnya asma tidak bisa disembuhkan secara total. Namun, kita dapat mencegah agar serangan asma tidak sering kambuh.
atau tidak membiarkannya lebih parah lagi. Jadi kita bisa mencegah atau merawat atau dapat dikatakan mengontrol asma kita. Nah, untuk cara pencegahannya yaitu dengan tidak merokok dan hindari lingkungan dengan asap rokok, lalu menjaga pola makan yang sehat dan menghindari makanan yang dapat menyebabkan alergi kambuh. Contohnya misalkan yang alergi seafood atau alergi lainnya, karena tadi ada jenis penyakit asma yang dapat disebabkan oleh alergi, bisa pada alergi makanan ataupun yang lain seperti debu. Kemudian serangan asma yang dipicu oleh olahraga. Nah, itu kita dapat bisa mencegahnya dengan meminum obat sebelum melakukan olahraga. Lalu hindarkan atau hilangkan faktor-faktor pemicu yang menyebabkan serangan asma kambuh, seperti debu, aspirin, karena tadi ada jenis asma yang sensitif terhadap aspirin. Lalu kita dapat melakukan terapi desensitisasi terhadap alergen, juga mungkin dapat membantu mencegah terjadinya serangan asma. Pencegahan asma yang berikutnya yaitu kita bisa buat rencana aksi asma. Di mana rencana aksi asma yaitu dengan melakukannya bersama dokter ataupun tim kesehatan lainnya untuk merawat dan mengontrol asma kita. Jadi kita bisa melakukan atau mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh dokter dan tim medis tadi setelah kita berkonsultasi mengenai jenis penyakit asma kita. Kemudian kita bisa rutin cek fungsi paru-paru dengan spirometer, atau biasanya orang yang terkena penyakit asma yang sudah berat ataupun sedang itu biasanya ada obat. Nah, kita minum obat yang teratur sesuai anjuran dokter tersebut. Lalu bisa juga jangan meninggalkan makanan atau sampah dalam kondisi terbuka. Terus itu juga rajin membersihkan rumah dan menjaganya agar tetap bersih dari kotoran-kotoran dan debu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan materi mengenai kesehatan yang bertopik penyakit asma. Sekian, terima kasih, sampai jumpa Sobat Sehat. Halo, perkenalkan, nama saya Zaki Ilhamidiar dengan NIM 092128182367 dari kelas TI 5 reguler A. Saya di sini berperan sebagai perekayasa pengetahuan atau biasa disebut knowledge engineer. Saya di sini akan membahas tentang sistem pakar yang telah kami buat. Sistem pakar. Sebelumnya, apa sih sistem pakar itu? Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan fakta dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut. Aplikasi sistem pakar ini mencakup gejala penyakit asma, jenis penyakit asma, dan solusi atau pencegahan untuk penyakit asma tersebut. Desain sistem. Kami memakai metode representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan merupakan metode yang digunakan untuk mengodekan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar yang berbasis pengetahuan. Perepresentasian dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting problem dan membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecah problema. Salah satu representasi pengetahuan yang terdapat dalam sistem pakar yaitu adalah kaidah produksi atau production rule. Pada pengetahuan ini disajikan dalam aturan-aturan yang berbentuk pasangan keadaan aksi atau condition action. If keadaan terpenuhi atau terjadi, then suatu aksi akan terjadi. Sistem pakar yang berbasis pengetahuannya disajikan dalam bentuk aturan produk disebut dengan sistem berbasis aturan atau rule-based system. Kondisi dapat terdiri atas banyak bagian, demikian pula dengan aksi. Urutan keduanya juga dapat dipertukarkan letaknya. Berdasarkan pengamatan awal berupa wawancara dengan dokter, dapat dipahami bahwa masih banyak masyarakat yang menderita penyakit asma. Selain itu, berdasarkan keterangan yang diperoleh, sebagian besar masyarakat masih kurang peka terhadap gejala-gejala yang diakibatkan suatu jenis penyakit, bahkan membiarkan penyakit menjadi parah karena tidak memiliki waktu yang cukup luang untuk pergi berkonsultasi ke dokter. Maka dari itu, kami sebagai perekayasa pengetahuan tertarik untuk mengembangkan sebuah sistem pakar diagnosis penyakit asma yang berbasis website dengan menggunakan metode forward chaining. Metode forward chaining adalah metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. Teknik forward chaining merupakan teknik yang sering digunakan untuk proses inferensi yang memulai penalarannya dan terkumpulan data menuju kesimpulan yang dapat ditarik. Teknik forward chaining yaitu metode penalaran yang bergerak dari if part menuju then part. Rule yang dipakai dalam sistem adalah rule if then, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada satu ketentuan yang harus dipenuhi user, yaitu user harus memberi informasi kepada sistem berupa gejala yang dialami. Rule-nya di sini adalah if gejala, then penyakit.
Berdasarkan penjelasan dari dokter mengenai penyakit asma sebelumnya, kita dapat membuat rule untuk sistem pakar diagnosis penyakit asma, yang mana rule ini sendiri menerjemahkan bahasa manusia ke komputer atau pemrograman, sehingga dengan adanya rule tersebut mempermudah programmer untuk membuat sistem pakar tersebut. Dari jenis-jenis penyakit asma dan gejalanya, maka dapat diformulasikan rule-nya sebagai berikut. Yang pertama ada asma akut. If sesak napas tiba-tiba, and intensitas sesak yang berat, and ada bunyi napas atau mengi, and batuk, and dada terasa berat, and gelisah, then asma akut. Yang kedua ada asma kronis. If sesak napas kambuh-kambuh, and intensitas sesak yang ringan sampai sedang, and kadang ada bunyi napas atau mengi, kadang tidak, and kadang batuk, and sesak napas terus, then asma kronis. Yang ketiga ada asma periodik. If ada bunyi napas atau mengi, and kadang ada batuk, and sesak napas yang sering kambuh karena penyebab tertentu, misal debu, then asma periodik. Yang keempat ada asma ekstrinsik. If sesak napas disertai gejala alergi, and gatal pada kulit, and bersin-bersin, and pilek, then asma ekstrinsik. Lalu ada asma intrinsik. If batuk, and sesak napas terkadang berat, and ada gejala infeksi misal panas, then asma intrinsik. Lalu ada asma berat. If sesak pada istirahat, bicara hanya kata-kata dan pucat sampai biru, and napas berbunyi nyaring, and ada pernapasan dengan otot-otot yang tertarik, and ada pernapasan dengan cuping hidung, and kecepatan napas meningkat, then asma berat. Asma sedang. If kecepatan napas meningkat, and sesak pada saat berbicara, and napas berbunyi saat membuang napas dan kadang saat menarik napas, and kadang ada pernapasan dengan otot dada yang tertarik, then asma sedang. Asma ringan. If kecepatan napas meningkat, and sesak ringan saat berjalan dan berbicara, and napas berbunyi saat membuang napas dan kadang saat menarik napas, then asma ringan. Asma pekerjaan. If alergi di tempat kerja, and bersin-bersin di tempat kerja, and hidung berlendir, and hidung tersumbat, then asma pekerjaan. Asma aspirin sensitif. If ada bunyi napas atau mengi, and kondisi memburuk saat mengonsumsi aspirin, and otot-otot di saluran bronkus atau cabang terkecil di saluran pernapasan berkontraksi, and menyempitnya saluran napas, and kesulitan napas, then asma aspirin sensitif. Asma yang dipicu olahraga. If ada bunyi napas atau mengi, and kondisi memburuk selama dan sesudah olahraga, and pendingin dan mengeringnya saluran napas, and pernapasan cepat dangkal, and sesak napas, then asma yang dipicu olahraga. Untuk selanjutnya, saya persilakan rekan saya M. Wahyu Pratama untuk melanjutkan pembahasan. Baiklah, perkenalkan, nama saya M. Wahyu Pratama, NIM 09 02 13 81 82 31 16, kelas 5 Rek A, mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pohon keputusan sebagai rekayasa pengetahuan. Sebelum menjelaskan tentang pohon keputusan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, seperti data penyakit. Pada sistem pakar yang kami buat, terdapat 11 jenis asma, yaitu asma akut, asma kronis, asma periodik, asma intrinsik, asma berat, asma sedang, asma ringan, asma pekerjaan, asma aspirin sensitif, dan juga asma yang dipicu olahraga. Nah, dari semua asma-asma yang saya sebutkan, itu kita ubah menjadi 11 variabel untuk mendeskripsikan penyakit asma yang dicari. Selain data penyakit, ada juga yang harus kita ketahui, yaitu adalah gejala. Nah, dari gejala ini kita mengubahnya juga menjadi bentuk kode, yaitu Q1, Q2, Q3, dan seterusnya, untuk membuat sebuah pohon keputusan nantinya. Nah, pada bentuk tabel ini dapat kita lihat A1, yaitu asma akut, itu memperlihatkan beberapa gejala-gejala seperti batuk, napas berbunyi, reaksi sesak yang berat, gelisah, dada terasa berat, sesak napas tiba-tiba, dan juga asma-asma lainnya yaitu A2, A3, A4 yang terdapat gejala-gejala yang menandakan bahwa pasien tersebut mengidap asma tersebut. Untuk tabel ini juga sama seperti tabel yang di atas yang mengindikasikan sebuah gejala dari penyakit tersebut. Nah, ini adalah sebuah gambaran dari pohon keputusan, yang dimana data penyakit yang telah kita buat menjadi A1, A2, A3, dan sampai A11, dan juga
gejala-gejala yang telah kita kodekan menjadi Q1, Q2 sampai Q40, yang dimana A1 atau penyakit itu menunjukkan pada gejala-gejala yang diderita oleh penderita asma A1 atau asma akut. Untuk pohon keputusan ini sendiri dibuat seperti struktur flowchart yang setiap node-nya mendefinisikan tes dalam atribut. Manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwisa Putra, jadi sebagai programmer akan menjelaskan website yang telah saya buat berdasarkan apa yang dikatakan atau yang diinginkan oleh si knowledge engineer. Oke, baiklah. Di halaman utama ini ada 3 fitur, yaitu fitur selamat datang, fitur yuk cek, dan fitur Anda pakar. Di fitur selamat datang ini kita diajak untuk mengenali segala jenis penyakit asma, gejala, serta solusi pencegahan yang dapat kita lakukan sejak dini. Kita langsung klik mulai saja, dan kita langsung menuju ke halaman yang tentang penyakit asma. Begitu nama penyakit, gejala, serta penjelasannya. Oke, jika si pasien ingin melihat pencegahannya, kita tinggal scroll bawah, terus melihat di pojok kiri bawah ini terdapat tombol navigasi. Jika kita klik dua atau selanjutnya, kita akan menuju ke halaman pencegahan. Di sini terdapat pencegahan yang dapat kita lakukan agar tidak terkena penyakit asma. Oke, kita kembali. Selanjutnya yaitu fitur kedua, yaitu fitur cek, di mana fitur ini adalah fitur agar si pasien atau si pengguna dapat self-diagnosa untuk prediksi penyakit asma apa yang diderita oleh si pengguna atau si pasien. Oke, kita mulai. Jika kita klik mulai, maka terdapat form yang meminta kita mengisikan data nama dan data umur. Kita lanjut. Setelah itu kita akan menuju ke halaman pertanyaan prediksi, di mana kita akan diberikan gejala-gejala asma, penyakit asma tertentu, dan kita tinggal menjawab apakah kita merasakannya. Jika kita merasakannya, kita tinggal klik ya. Jika tidak, kita tinggal klik tidak. Sesak napas meningkat, ya, misalnya tidak. Nah, jika sistem tidak menemukan jawaban, maka halaman seperti ini yang akan tampil. Tetapi bukan hanya itu, pengguna dapat menambahkan fakta baru. Jadi jika pengguna atau si pasien sudah mengetahui kira-kira apa penyakit yang dideritanya, maka dia tinggal memilih saja asma apa, cara asma periodik, terus masukkan fakta apa yang dia rasakan atau gejala apa yang dia rasakan. Misalnya pusing, kita tinggal kirim saja. Nah, nanti muncul notif saran berhasil dimasukkan, harus menunggu moderasi. Berarti saran yang dilakukan pengguna telah masuk ke database atau website khusus pakar. Oke, selanjutnya yaitu fitur ketiga, ada pakar. Kita langsung login saja, email dan password kita masukkan. Nah, di sini hanya pakar atau yang memiliki otoritas khusus yang bisa masuk. Jadi di sini pakar bisa menambahkan fakta baru seperti pengguna tadi. Jadi dia bisa misalnya menambahkan penyakit asma ekstrensik memiliki gejala mual. Kita tinggal kirim, nanti ada notif berhasil memasukkan fakta baru. Berarti si pakar telah menambahkan gejala pada penyakit asma ekstrensik. Oke. Ini yang kedua, ada masukan pengguna. Nah, di masukan pengguna ini adalah usulan atau saran yang dimasukkan oleh pengguna tadi. Jadi kita sebagai pakar tinggal menyetujuinya dengan klik terima atau tidak. Kita tidak menyetujuinya, kita klik hapus. Kita tinggal sign out atau kembali ke halaman utama. Sign out, back. Nah, tadi kita baru memperlihatkan jika sistem tidak menemukan jawabannya. Sekarang jika sistem menemukan jawaban atas prediksi penyakit asma apa yang diderita oleh si pasien. Kita klik mulai, isi data, kemudian ini tidak, ya. Nah, ini adalah halaman ketika kita menemukan hasil prediksi dari penyakit asma apa yang diderita oleh
pasien atau pengguna. Jadi nanti ada nama, umur, gejala-gejala yang kita rasakan, yang kita pilih tadi, kemudian hasil prediksinya itu asma akut. Nah, di asma akut ini atau hasil prediksinya dapat kita klik, dan jika kita klik akan menuju ke fitur pertama, yaitu tentang penyakit asma. Kita tinggal cari saja penyakit yang diprediksi yaitu asma akut, yang gejalanya dan penjelasannya. Satu lagi yaitu tentang sistem. Ini adalah fitur untuk pemula atau orang awam yang menggunakan website ini dan belum ngerti apa-apa dan belum tahu fitur apa saja yang terdapat di dalamnya. Tinggal dibaca. Di sini terdapat fitur-fitur yang ada di website ini. Kembali, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan. Saya harap yang mendengarkan dapat mengerti. Terima kasih yang telah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvin Andiko sebagai user atau pengguna dan sebagai penyedit video dari awal sampai akhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari presentasi kelompok kami, yaitu sistem yang mendiagnosa atau menentukan gejala asma atau sakit jantung. Di halaman pertama akan memunculkan halaman selamat datang. Nah, di sini saya akan klik mulai. Nah, di sini akan menjelaskan tentang penyakit asma, dimulai dari asma akut, gejalanya dan penjelasan sampai dengan asma yang dipicu olahraga atau seringkali olahraga. Di halaman kedua akan tertera pencegahan untuk mencegah penyakit asma, yaitu tidak merokok sampai rajin membersihkan rumah. Di halaman awal, saya sebagai user pengguna akan mengecek bagaimana hasil dari kerja link kami tersebut. Yang pertama, saya isi nama saya, Kevin Bijo, dan umur saya 20 tahun. Nah, di sini akan menampilkan nama saya, umur, dan gejala-gejala yang saya alami. Misal, kecepatan nafas meningkat, iya. Sesak pada saat berbicara hanya kata-kata dan pucat sampai biru, tidak juga. Sesak pada saat berbicara, iya. Nafas berbunyi, iya. Ada pernapasan, otot dada yang tertatih, iya. Dan di sini akan menampilkan asma, macam-macam asmanya. Nama saya, umur, kecepatan nafas, dan gejala-gejalanya, dan hasil prediksinya asma sedang. Jika tidak mengetahui apa itu asma sedang, bisa diklik di bagian asma sedang ini, tulisan berwarna kuning. Saya akan mengkliknya. Dicari asma sedang. Asma sedang adalah gejalanya, kecepatan nafas meningkat dan sampai pernapasan otot dada yang tertarik. Jenis dan penjelasannya adalah jenis penyakit asma yang dikelompokkan atau diukur berdasarkan derajat berat serangannya, di mana untuk asma ringan resistensinya tergolong sedang dengan frekuensi nadinya 100 sampai 200 derajat. Resistensi sedang terjadi jika gejalanya timbul setiap hari. Nah, itu penjelasan dari asma sedang jika tidak mengetahui apa itu asma sedang. Kembali ke halaman tadi, dan di sini ada tombol mengakhiri untuk mengakhiri bahwa hasil asma itu sudah diketahui. Di halaman web awal ini, di sini adalah tentang sistem. Di bagian kanan atas, di bagian tentang sistem adalah ditunjukkan tutorial cara menggunakan sistem dari link aplikasi yang kami buat. Yang pertama, halaman utama tentang penyakit asma, pencegahan penyakit asma, prediksi penyakit asma, menjawab seluruh pertanyaan, menambah fakta baru, menu untuk pakar. Nah, untuk nomor 6 ini adalah maksudnya jika sistem tidak menemukan jenis penyakit asma yang diderita, ini disebabkan gejala yang ada pada pengguna belum terdapat pada database kami, maka akan muncul pop-up yang meminta untuk mengisikan gejala baru yang berhubungan dengan penyakit asma tertentu. Misal, saya akan buktikan sendiri di bagian sini. Misal, isi nama, saya 20 tahun, lalu lanjut. Terus saya isi tidak semua. Tidak. Nah, di sini tertera adalah pilih nama penyakit, misal asma ringan, asma yang dipicu olahraga misalnya. Contoh, saya mengeluarkan lembar ketika berbicara. Nah, ketika di submit ini akan file yang saya isi di sini akan dikirim melalui ke admin untuk dimasukkan ke dalam database kembali untuk menimbulkan gejala-gejala baru. Itu yang dimaksud. Misal submit. Nah, saran berhasil dimasukkan. Harap menunggu moderasi. Nah, sekarang tinggal menunggu adminnya kapan dimasukin gejala baru tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Menurut saya kekurangan dari web yang kami buat adalah yang bagian sini. Misal saya isi tidak semua. Nah, di sini kan tertulis macam-macam asma dan kita kan belum ketahui gejala kita apa atau gejala baru itu apa. Nah, dan itu juga kita tidak tahu. Kita nggak tahu bahwa itu tuh penyakit asma atau penyakit gejala jantung atau penyakit yang lain. Nah, saran saya di sini adalah menambahkan pilihan baru untuk penyakit lainnya. Misal saya tulis di sini gejala-gejalanya dan biar admin yang menjawab untuk gejala baru ini penyakit apa hasilnya itu. Nah, itu saran dari saya. Sekian dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video mengenai sistem pakar ini. Jangan lupa untuk di like and subscribe.